Sampurasun. Pamirsa, simkuring aya di negeri anu tebih, nyaeta negeri Kalimantan. Kunaon abdi bet ka Kalimantan dina acara calakan ieu, aya putra Gusti anu linggih di Kalimantan, anjeunna turunan Sumedang, kota Sumedang. Saha anjeunna? Nah, palabargi tiasa ninggal anjeunna nyaeta Bapak Hendra Kusuma. Lengkepna saha anjeunna teh? Sakedap anjeunna bakal ngajelaskeun. Tah, palawargi calakan dinten ieu carita lalakon kahirupan di alaman ku Bapak Hendra perkawis pangalaman dina hal spirit nenek moyang. Nah, kumaha pangalaman anjeunna? Urang langsung wae taros ka anjeunna. Salam, Pak. Shalom. Aduh, Pak Hendra, Bapak punya pengalaman mengenai bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini menarik, Pak. Pengalaman yang Bapak ceritakan ke saya mengenai pengalaman dengan spirit nenek moyang itu. Ya. Nah, bagaimana nih? Dan saya mau tanya nih, pemirsa pengen bertanya, siapa ini Pak Hendra dan kenapa ada di Kalimantan ini? Gimana, Pak? Ya, selamat jumpa pemirsa. Saya bersyukur juga bisa ketemu dengan Pak Sam ya. Bisa banyak diskusi, sharing, dan puji Tuhan setelah kami banyak sharing ternyata saya akhirnya ngomong kalau saya ini juga punya darah Sunda ya. Jadi papa saya itu orang Sunda, khususnya lebih detailnya dari Sumedang. Mama saya itu Toraja. Mungkin orang mikir ya, kok bisa ketemu Sunda dengan Toraja. Nah, papa saya itu polisi, Pak. Oh. Jadi polisi itu kan tugasnya pindah-pindah ya. Betul. Nah, papa saya tugas di Makassar, ketemulah sama mama saya di sana. Di Sumedang. Di Makassar. Oh, di Makassar. Di Sulawesi. Mama yang ada di sana ya. Karena mama saya juga anak polisi. Oh, begitu. Gitu. Jadi ketemu, nikah, lahirlah saya. Iya. Nah, jadi kalau dari Sumedang, kakek kami itu di sana keluarga Endang Rosadi Majadi Sastra. Itu itu kakek kami di sana. Oke. Domisili di Sumedangnya di daerah mana, Bapak? Nah, ingat? itu tepatnya itu saya kurang tahu. Karena adik saya yang sudah pernah ke sana. Adik saya. Nah, saya mungkin tahun depan lah atau tahun ini mungkin kalau Tuhan buka jalan anak saya ujian, kebetulan anak saya kan sekolahnya di Bandung juga kan, homeschoolingnya ya. Jadi kami berdoa supaya nanti satu saat bisa ke sana. Lihat kampung halaman papa juga kan. Ya. Karena memang saya besarnya di Makassar, terus saya pelayanan di Kalimantan Timur ini sudah kurang lebih 16 tahun. Nah, jadi saya dulu sering ke Bandung memang. Sering cuma nggak pernah ke Sumedang. Karena ya ada beberapa faktor lah yang membuat kami nggak ke sana. Cuman di satu sisi itulah garis keturunan kami. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau lihat dari kultur orang Indonesia kan ikut ke papa ya. Jadi kalau ditanya memang kalau orang mana pasti dibilang orang Sunda. Ya, cuman kalanya saya nggak ngerti bahasa Sunda karena besarnya di Makassar. Besar di Makassar. Gitu. Ya. Dan makanya saya ngobrol dengan Bapak ini nggak pakai bahasa Sunda karena iya betul. Yang ngerti saya cuma ngertinya kumaha damang deh. Iya. Nah, kembali lagi Pak. Jadi bagaimana Bapak bisa mengalami dengan hal-hal yang spirit nenek moyang? Jadi setelah saya bertobat ya, jadi saya tuh akhirnya sering dipastori salah satu gereja di Makassar, dan saya mulai pelayanan, ikut main musik karena saya memang hobi musik, saya ikut musik. Nah, satu kali karena sudah sering pelayanan, sudah akrab dengan keluarga pendeta, ibu gembala waktu itu luar biasa ya, orang yang hidup dalam doa, terus dia punya karunia-karunia juga. Dia dapat semacam penyataan atau visi dapat penglihatan dari Tuhan. Jadi suatu kali kami tuh
katanya menurut penglihatan beliau, kami pelayanan semacam kayak penginjilan di satu daerah, terus kami tuh tidurnya kayak di dalam satu rumah, tapi kami nggak tidur di kamar, tidur kayak di ruangan besar. Jadi saya baring di semacam taruh di kayak tikar gitu, saya baring di situ. Cuman saya waktu itu menurut ibu gembala saya, dia lihat saya tuh tidurnya pakai singlet aja. Padahal cuaca di situ? Ya nggak tahu cuacanya gimana, tapi saya tidurnya pakai singlet aja. Celana pendek. Tapi waktu ibu gembala saya lihat saya, di penglihatan dia itu badan saya itu penuh dengan tato. Nah, tapi yang membuat menarik ibu gembala saya itu bertanya bukan soal tato saya. Di jari saya ini ada semacam cincin. Nah, cincinnya, tapi cincin itu sudah kayak mendarah daging di dalamnya. Oh, nah, jadi itu. Sebelum masuk ke situ, apakah Bapak pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa mencari ilmu kanuragan lah Pak? Karena biasanya kan orang yang punya itu pernah mencari ilmu kanuragan itu. Nah itu apakah Bapak pernah melakukan itu atau bagaimana? Saya seingat saya nggak pernah. Karena saya dulu memang namanya saya besar di Makassar, hidupnya di lingkungan asrama polisi, terus bergaul ya kalau nakal ya nakal, berkelahi tawuran apa kan gitu. Nggak pernah cari ilmu, nggak pernah sama sekali. Dari kecil nggak pernah sama sekali. Dan memang nggak pernah tahu itu yang ilmu-ilmu gitu, karena kita kan hidupnya di kota ya. Terus nggak mikir ilmu-ilmu yang gitu. Betul. Jadi nggak pernah. Nah boleh terusin Pak, kenapa Ibu Gembala melihat itu dan ada cincin, melihat tato di dalam tubuh Bapak? Jadi waktu Ibu Gembala saya lihat cincin itu yang menarik perhatiannya Pak. Jadi katanya cincin itu, saya bilang sama Ibu Gembala saya ini ya, di penglihatan itu, oh ini tante, ini udah lama cincin, sudah dari lahir, sudah menjadi daging. Nah, terus di cincin itu katanya ada kayak semacam bulatan, terus itu bulatan itu di dalamnya itu gambar orang nari jaipongan. Wih, nari jaipongan, padahal Bapak hidup di Makassar. Di Makassar, gitu. Jadi narinya jaipongan. Jadi akhirnya dalam penglihatan itu, akhirnya dia ambil kesimpulan ketika dia ketemu saya, Hen, kamu mau nggak kita doakan? Siapa tahu kamu nggak sadar ada sesuatu yang dalam dirimu yang kamu nggak sadar itu ternyata turun dari orang tua kamu. Nah, gitu. Saya mau tanya Pak, sebelum Bapak masuk ke situ, dalam kehidupan Bapak nih, walaupun Bapak nggak mencari tadi terus Bapak Ibu Gembala melihat hal itu, ada pengaruh nggak dalam kehidupan Bapak yang Bapak nggak tahu, nggak sadar pengaruhnya? Ya, jadi awalnya ya sebelum mengalami pelepasan itu ya, jadi saya tuh setiap kita ada doa di gereja, penyembahan, jadi ini lagi enak nih penyembahan. Tapi waktu mau klimaks kita masuk dalam penyembahan itu, tiba-tiba pikiran tuh jadi buyar gitu, nggak pernah klimaks kasarnya gitu, nggak pernah terpuaskan. Jadi selalu buyar, kayak semacam kok tiba-tiba pikiran saya terhambur gitu. Mikir ini, mikir itu, macam-macam. Jadi nggak konsentrasi lagi dalam penyembahan. Nah itu akhirnya ini ada kok kenapa saya begini ya? Jadi memang Bapak ingin merasakan kuasa Tuhan dalam pujian penyembahan, tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi selalu buyar gitu, nggak pernah konsentrasi. Susah untuk konsentrasi. Ada sesuatu aja yang membuyarkan. Iya ada. Maksudnya. Dan saya nggak ngerti ini apa, ada apa ini gitu. Jadi saya nggak paham. Apa ya, saya akan menanya apa ini jauh sebelum penglihatan Bapak Ibu Gembala kami gitu. Jadi akhirnya singkat cerita itu Ibu Gembala dapat penglihatan itu, dan akhirnya dia minta mau nggak Hendra doakan pelepasan, walaupun mungkin Hendra nggak tahu apa ya, tapi siapa tahu ada sesuatu yang kamu tidak sadari. Gitu. Nah, posisi Bapak, pikiran Bapak pada saat itu ditanya oleh Ibu Gembala, apakah Bapak merasa dihakimi atau memang Bapak
oh iya saya mau. Iya. Jadi sama sekali tidak merasa dihakimin. Enggak merasa. Tapi tiba-tiba muncul kerinduan itu, iya saya mau. Saya mau, ya saya mau didoakan gitu. Karena saya rasa juga kayaknya saya memang butuh didoakan waktu itu. Karena merasa ada sesuatu yang memang belum lepas, tapi saya nggak tahu apa itu. Nah itu. Walaupun sudah masuk dalam pelayanan ya. Saya sudah melayani, main musik di gereja gitu. Terus gimana Pak? Jadi waktu akhirnya saya berkata, ya saya mau didoakan. Akhirnya saya ingat waktu itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi selesai saya bersih-bersih gereja. Karena saya kadang datang bantu bersihkan gereja. Akhirnya Ibu Gembala, Bapak Gembala, terus dua anaknya, anak mantu dengan suaminya. Karena beliau juga hamba Tuhan, wakil gembala waktu itu. Jadi berempat mereka itu doakan saya. Jadi saya berlutut. Jadi saya posisi itu berlutut, tapi nggak kayak menyembah, tapi kayak berlutut gini. Oke. Nah, jadi saya begini, lutut saya yang tahan gini dengan tangan, berlutut, didoakan. Kayak bersujud gitu ya? Iya, kayak bersujud. Oke. Nah, dalam doa itu tiba-tiba waktu sementara penyembahan, tiba-tiba ini. Yang penyembahan itu Bapak dan Ibu Gembala? Iya. Oke. Ya, saya juga waktu itu ikut menyembah juga. Karena saya mau doa pelepasan, saya juga rindu untuk lepas apapun itu. Jadi waktu saya sementara begini, tangan saya begini ya, tiba-tiba ini di kuku saya keluar kayak kuku macan. Saya kaget. Jadi dalam penglihatan saya itu, kok saya jadi kayak takut sendiri gitu. Kok keluar kuku-kuku begini. Nah setelah itu saya sudah nggak sadar. Nah menurut cerita dari Ibu Gembala, katanya saya tuh mengaum kayak macan kumbang gitu. Jadi suara itu besar sekali katanya. Dan di situ kan di gereja tuh ada TK ya, TK taman kanak-kanak. Itu anak sekolah itu berhamburan keluar semua karena takut. Karena suara itu. Berarti suara Bapak bukan hanya didengar oleh ruangan itu, tapi keras sampai keluar. Iya, sampai keluar karena sekolah itu di lorong masuk gereja itu ada sekolah di samping kelas-kelas. Jadi anak-anak itu pada takut semuanya karena dengar suara itu. Jadi saya ngamuk, dipegang sama 4 orang tuh ngamuk sambil didoakan. Jadi mata saya itu sampai merah, mengaum gitu. Akhirnya ya puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan saya dilepaskan waktu itu. Berapa lama? Katanya proses pelepasan itu kata mungkin sekitar 1 jam lebih. Didoakan 1 jam. Iya. Jadi selesai itu saya lemas sekali, gitu. Karena katanya saya kayak kekuatan kuat itu mencoba tuh meronta ya. Jadi waktu selesai pelepasan memang saya benar-benar lemas. Ini menarik ya. Nggak bisa buat apa-apa gitu. Bapak nggak mencari, Bapak nggak mendapatkan sesuatu secara langsung dibekali, tapi itu ada di dalam diri Bapak. Apa yang terjadi? Bapak pernah selidiki? Ya, jadi setelah itu saya akhirnya mulai tanya-tanya, kok bisa kayak macan itu ada dalam diri saya? Nah, jadi waktu saya tanya mama saya cerita, Pak. Jadi dulu mama saya waktu lagi hamil kan dia di sana di Sumedang. Nah di Sumedang, mama saya itu pernya dikasih mandi kayak mandi kembang atau apa mandi kan? Kembang oleh kakek kami, gitu, ya, sempat didoakan gitu kan. Nah terus kedua memang katanya di keturunan keluarga kami itu ada semacam penjaga keluarga. Nah penjaga keluarga, punya penjaga keluarga kami itu sosok macan kumbang. Nah itu akan turun temurun kepada anak pertama. Nah, gitu. Jadi Bapak dalam keluarga Bapak anak pertama. Anak pertama. Iya. Gitu. Papa saya juga anak pertama. Gitu. Jadi itu yang menjaga kami. Jadi memang saya akhirnya bayangkan, mungkin dulu waktu saya sering tawuran, kok saya berani banget lawan siapapun, mau yang orang besar, berani saya lawan, gitu. Jadi ada keberanian dalam diri saya terus. Cuma saya nggak sadar, mungkin itu yang membuat saya berani, spirit macan kumbang itu yang turun temurun itu. Nah, tapi justru ketika saya sudah kenal Tuhan Yesus, justru itu sangat mengganggu saya jadinya. Kenapa? Karena itu mengganggu hubungan saya dengan Tuhan.
ketika saya mau masuk dalam doa, menyembah, dan saya yakin itu juga menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup saya juga akhirnya. Betul. Tuhan akan susah untuk pakai saya karena spiritmu masih mengikat dan saya tidak pernah tahu kalau itu mengikat diri saya gitu. Pemirsa, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika kita masih di dalam kandungan ibu atau kita waktu kecil. Tapi yang kita harus tahu, pengaruh spirit yang bukan dari Tuhan atau dari kuasa kegelapan itu akan mengganggu datangnya berkat Tuhan, datangnya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebelum saya teruskan, kita bertanya kembali bagaimana pengaruh terhadap kehidupan Pak Hendra. Sebentar, kita akan saksikan yang satu ini. Pak, Ya, setelah Bapak merasa lepas, ya. itu Bapak sudah berkeluarga atau masih single? Masih single. Masih single? Ya, belum nikah saya. Belum menikah? Ya, belum nikah. Oke, jadi setelah Bapak dilepaskan dari kuasa kegelapan itu, walaupun memang dari terah kalau kita bahasa Sunda itu sebutnya terah atau keturunan, garis keturunan yang Bapak tidak minta, tetapi karena garis keturunan itu secara otomatis turun. Secara otomatis turun warisan kuasa kegelapan itu. Nah, apa yang Bapak alami setelah Bapak lepas dari situ? Ya, jadi setelah saya lepas dari situ, dari pengalaman itu ya, spirit itu, jadi itu membuat saya jadi sadar ya. Mungkin juga ini pesan bagi anak-anak Tuhan ya, yang tadi seperti Pak Sam bilang bahwa kadangkala kita tidak pernah memang minta ilmu apapun dari siapapun. Kita tidak pernah minta, kita tidak pernah cari, tapi ternyata itu ada sendiri dalam tubuh kita karena faktor keturunan. Spirit nenek moyang itu turun-temurun, yang pada akhirnya secara tidak sadar itu dalam diri saya mengikat saya. Dan memang jelas saya butuh orang yang membantu saya untuk bisa lepas dari itu juga, karena saya tidak bisa berjuang sendiri. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan lewat Ibu Gembala dan keluarganya waktu itu yang mendoakan saya, ini saya terlepas. Jadi akhirnya gini, saya punya pandangan bahwa anak-anak Tuhan yang punya spirit seperti itu memang harus juga mulai bisa peka dengan apa yang mereka rasakan di dalam hubungannya dengan Tuhan. Siapa tahu dia tidak minta, dia tidak cari, tapi ternyata turun secara otomatis, secara garis keturunan karena belum mengalami pemutusan spirit nenek moyang itu dalam dirinya sendiri. Tapi setelah saya dilepaskan itu, puji Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kita penyembahan itu hadirat Tuhan kita bisa rasakan di mana kita puas dengan Tuhan ya. Nah, dalam ibadah kita, dalam doa pun kita akhirnya kita jadi plong. Kita menyembah Tuhan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan rohani saya. Gitu. Jadi memang kuasa yang dimiliki Bapak dulu ini menghalangi hubungan pribadi Bapak dengan sekali, Tuhan ya. Karena karena saya sendiri ternyata terikat tanpa saya sadari. Tanpa disadari. Wow. Saudaraku yang kekasih, ternyata garis keturunan yang diwariskan oleh nenek moyang kita berhubungan dengan kuasa yang bukan dari Tuhan. Maksud orang tua kita memang dikirim untuk menjaga kita, tapi kita harus hati-hati. Kalau kuasa lain biasanya itu mencuri kedamaian, bahkan membinasakan kehidupan kita. Tidak ada kuasa lain yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga dan menolong kita.
Pemirsa, aya ayat dina firman Gusti anu di serat dina Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 anu kieu unggalna. Bangsat datangna ngan rek maling, ngarogahala jeung ngabinasa. Ari kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup. Tah, pamirsa anu dipika asih ku Gusti Yesus Kristus. Sabaraha lami urang tos percanten ka Gusti Yesus, tapi upami urang masih keneh aya kawasa roh spirit anu sanes ti Gusti anu bakal ngaganggu kana kahirupan urang-urang sadaya, ngaraoskeun kaasih sareng kawasa Gusti, damaina ti Gusti, berarti aya masalah dina kahirupan urang. Sumping ka Gusti Yesus, lepaskeun naon wae anu aya di diri urang anu ngaraket kahirupan urang supados urang tiasa plong ngaraoskeun kaasih Gusti Yesus Kristus. Mung sakitu can calakan carita lalakon kahirupan dinten ieu ti kesaksian Bapak Hendra Kusuma anu kawitna urang Sumedang anu ayeuna ge terahna terah Sumedang. Gusti Yesus ngaberkahan.